Persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan optimis. Kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa. Ini adanya dari garis bawahi makna daripada ini. Saya kenal beliau sahabat lama, dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras, dulu kita keras, saya juga sedang. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah arif, semakin arif. Dan itu kecurangan yang terjadi sepanjang pemilu di 2024. Berharap betul supaya hak angket itu bukan hanya digulirkan tapi mendapatkan dukungan politik ya yang cukup kuat di parlemen. Jadi dalam konteks itulah sepertinya publik mengait-ngaitkan bahwa pertemuan ini bukan hanya sebatas pertemuan biasa, bukan hanya sebatas pertemuan kawan lama, tapi ada sesuatu yang tentu saja di belakang panggung yang dibicarakan tentang pun misalnya berbeda sikap dalam konteks Pilpres di 2024, tapi setidaknya terkait dengan hak angket, tapi setidaknya terkait dengan situasi politik. Kami memang beberapa orang mendampingi Pak Surya menyambut Pak Prabowo di pintu gerbang Nasdem Tower. Ini memang spesial. Kenapa? Biasanya Pak Surya menunggu di lantai 20. Kali ini beliau turun di lobi menyambut. Kenapa? Karena yang kita mau sambut itu presiden terpilih. Saya kira memang iya. Jadi waktu kami ke Hambalang tahun lalu, Pak Prabowo juga menyampaikan hal yang sama. Dijawab oleh Pak Surya, kita ini sudah berteman 40 tahun, kita sudah menetapkan pilihan masing-masing, kita tetap bersahabat, nanti setelah kompetisi berakhir, kita menyatukan kembali persahabatan kita. Mungkin itu makna dari pertemuan di Hambalang. Tetapi yang penting buat saya hari ini adalah pertemuan silaturahmi, pertemuan antara pemimpin bangsa sekaliber Pak Prabowo dan sekaliber Pak Surya. Ini harus diperbanyak di antara para elit. Ini pembelajaran penting buat rakyat supaya polarisasi di bawah kita bisa redam. Ada saatnya berkompetisi, ada saatnya bersaing. Setelah itu selesai kita harus bersatu lagi. Masa mau bersaing? Masa mau berkompetisi seumur hidup? Setiap partai politik, pimpinan partai politik untuk mengambil langkah-langkah politik. Tapi izinkan kami dari Partai Keadilan Sejahtera fokus untuk mendukung pasangan Capres Anies Mohaimin untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bagi kami, Pilpres itu belum selesai. Banyak catatan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi sebelum masa kampanye, dan terakhir. Jadi bagi kami ya sah-sah saja, monggo hak masing-masing partai untuk melakukan itu. Tetapi bagi kami PKS, partai pengusung Anies Mohaimin, akan bersama rakyat, bersama dengan para pendukung 01 yang saat ini sedang mencari keadilan bahwa Pilpres itu belum selesai. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat dua jalur. Satu adalah memastikan kita akan menggugat ke MK dengan fakta dan data yang kami miliki, dan yang kedua adalah kami akan berusaha sekuat tenaga menggunakan hak angket di DPR RI untuk mengungkap kebenaran, untuk mencari keadilan
ketika banyaknya catatan-catatan itu. Jadi bagi kami saat ini Pilpres belum selesai. Kami memahami dan kami menyerahkan hak-hak masing-masing setiap partai. Apakah ada komunikasi dan sebagainya? Ya mungkin nanti bisa ditanya ke pimpinan, tapi saya tanya memang ya sampai saat ini ya saya baru tahu terakhir sebelum Jumatan memang ada pertemuan itu. Jadi bagi kami sekali lagi itu hak masing-masing partai politik. Ya kalau dihitung dari situ rakyat Indonesia juga tahu bahwa PKS dengan Pak Prabowo juga punya hubungan yang cukup panjang ketika 2014 dan 2019. Tetapi pilihan itu tidak kami lakukan saat ini. Kami memahami betul psikologis masyarakat, para pendukung 01 yang saat ini masih mencari keadilan. Menjaga perasaan itu menurut kami sangat penting ya, bahwa kita sama-sama berjuang dan kita siap menang dan siap kalah ketika tidak ada pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi bagi kami saat ini adalah mencari keadilan. Dan Mahkamah Konstitusi kami sangat berharap dan kami percaya kepada hakim-hakim yang negarawan ketika bisa mengadili seadil-adilnya gugatan yang kami sudah sampaikan kemarin ke Mahkamah Konstitusi. Jadi poin bagi kami adalah komunikasi monggo silakan, tetapi kami izinkan kami dari PKS untuk fokus mengawal, memastikan hak angket bisa bergulir di DPR RI dan gugatan Mahkamah Konstitusi bisa juga berjalan dan berharap keadilan itu bisa kita dapatkan. Angket ini tidak layu sebelum berkembang. Hak angket ini tidak masuk angan karena hanya karena lobi-lobi politik yang terjadi pada hari ini. Karena publik sebenarnya ingin tahu soal kecurangan yang dituduhkan kepada salah satu calon di Pilpres 2024. Ini soal bagaimana menyelamatkan demokrasi ke depan, bukan lagi soal bagaimana melakukan kompromi politik ya di sisa pemerintahan dari kubu nomor 1 khususnya. Rasa-rasanya memang hak angket ini sudah mencapai puncak untuk segera diusulkan. Bahkan teman-teman koalisi nomor 1 menyatakan tanpa PDIP sekalipun mereka akan mengorkestrasi dan mencari dukungan politik ya untuk segera diusulkan di DPR. Tapi satu hal, publik sampai saat ini terus menunggu kira-kira kapan secara resmi hak angket ini diusulkan sebagai bentuk hak konstitusional untuk melakukan audit investigatif terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi sepanjang pemilu. Kalau melihat statement itu, rasa-rasanya sulit bagi saya untuk membantah bahwa kubu nomor 1 khususnya cukup serius untuk menggulirkan hak angket. Tapi itu tadi Mas, tapi politik kita ini kan selalu bergerak cukup dinamis. Pertemuan-pertemuan elit di belakang panggung seringkali membuat segala hal tidak terjangkau oleh kita. Hari ini iman politik kubu nomor 1 kuat soal hak angket, tapi siapa yang pernah menyangka pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh, pertemuan Jokowi dengan 2 menteri dari PKB, mungkin titip-titip salam bahwa soal hak angket ya mungkin meminta secara langsung soal bagaimana kehendak politiknya, terutama kepada partai politik yang tidak sejalan di Pilpres 2024. Tapi satu hal yang saya garis bawahi, ketika Jokowi menitipkan salam ke Muhaimin Iskandar, saya kira ini kan sebagai salah satu bentuk respect, sebagai salah satu bentuk komunikasi yang sedang ingin dibangun oleh Jokowi kepada kawan-kawan PKB. Apapun nanti komunikasi politiknya, entah soal angket, entah soal bagaimana kemungkinan akan berkoalisi setelah ditetapkan siapa yang akan menang jadi pemilu di 2024 dan seterusnya. Pak Jokowi ada kemungkinan memang bahwa segala sesuatu kalau bisa itu diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat sebelum ada kejadian-kejadian resmi yang melalui hak konstitusional seperti hak angket ini. Jadi kalau mau disimplifikasi sebenarnya sangat mungkin bahwa pertemuan ini 2 menteri dari PKB dan Pak Jokowi mungkin pesannya satu, bahwa angket itu ya jangan sampai itu bisa digulirkan di DPR karena ini akan menjadi efek bola salju yang saya kira akan merembet kemana-mana isu politiknya.